Baik, kalau sudah paham mekanisme pengujian hipotesis, maka kita ambil sebuah contoh soal seperti yang tertera pada slide nomor 11, yaitu sebuah regresi linear sederhana dengan variabel bebas nilai kurs dan variabel terikat adalah nilai ekspor. Hasil estimasi model kita dapatkan nilai B0-nya adalah 31,244 dan koefisiennya adalah min 0,001. Pertanyaannya adalah apakah nilai B0 dan B1 ini signifikan terhadap parameternya? Nah, kita harus uji apakah dia signifikan atau tidak, yaitu melalui uji hipotesis. Bagaimana langkahnya? Nah, yang pertama adalah kita harus rumuskan dulu hipotesisnya, yaitu hipotesis nolnya adalah BI adalah sama dengan 0 karena ada dua bentuk B, B0 dan B1, dan hipotesis alternatifnya adalah BI tidak sama dengan 0. Karena hipotesis alternatifnya adalah berbunyi tidak sama dengan 0, maka kita gunakan uji dua arah. Lalu kita pilih tingkat signifikansinya, misalnya kita pilih 5%. Kemudian kita hitung nilai statistiknya. Statistik ujinya kita awali dengan menghitung nilai varian dan standar error dari konstanta dan koefisiennya. Yaitu apa? Kita kembali kepada formula yang saya berikan tadi, bahwa nilai variannya adalah varian dari B0, yaitu hasil bagi antara jumlah X kuadrat kita bagi dengan N kali jumlah selisih X dengan rata-ratanya, jumlah selisih kuadratnya, lalu kita kalikan dengan nilai varian residual. Itu adalah nilai varian dari konstanta. Nah, agar kita bisa memahami konsep rumus tersebut, kita gunakan bantuan tabel seperti ini. Kalau ini adalah datanya, ini variabel bebas, ini variabel terikat, maka kita rata-ratakan nilai variabel bebasnya karena kita membutuhkan selisih antara nilai X dengan rata-ratanya. Rata-rata X-nya adalah 737,4. Lalu kita hitung nilai residualnya. Bagaimana caranya sudah sering kita praktekkan sebelumnya. Yaitu adalah dari menggunakan nilai konstanta dan nilai koefisien tadi. Nilai residualnya adalah untuk tahun pertama, kedua, sampai tahun ke-10. Karena ada 10 observasi. Lalu nilai residual ini kita kuadratkan. Ya, jadi min 6,004 kita kuadratkan dapat 36,048. Ya, mulai dari observasi 1 sampai observasi ke-10. Kita jumlahkan, dapatlah nilai dari jumlah residual yang dikuadratkan 119,306. Setelah itu kita kuadratkan nilai X-nya. 240 kuadratkan sama dengan 57.600. 253 kuadratkan 64.009 dan seterusnya. Setelah itu selisihkan nilai-nilai X-nya dengan rata-ratanya. Tadi kita dapatkan rata-rata X adalah 737,4. Maka untuk mengisi kolom ini 240 kurangi dengan 737,4 dapatlah min 497,4. 253 kurangi 737,4 dapatlah min 484,4 dan seterusnya. Setelah itu kita selisihkan nilai X dan rata-ratanya, maka selisih ini kita kuadratkan. Jadi selisih X tadi terhadap rata-ratanya adalah yang pertama min 497,4 kita kuadratkan
menjadi 247.406,76. Demikian juga dengan min 484,4 kita kuadratkan dapat 234.643,36 sampai pada observasi ke-10. Setelah itu kita jumlahkan jumlah dari selisih kuadrat antara X dengan rata-ratanya adalah 2.065.710,4. Nah, nilai-nilai ini kemudian kita bawa ke dalam formula nilai varian yang kita dapatkan sebelumnya. Nilai varian dari residual pertama dulu, yaitu kita estimasi dengan sigma head kuadrat. Karena kita tidak dapat nilai varian residual populasinya. Yaitu rumusnya tadi adalah jumlah jumlah residual kuadrat dibagi dengan N kurang 2. 2 karena 2 variabel bebasnya. 2 variabel yang kita pakai. Jadi kita dapat tadi nilai varian yang kita kuadratkan. Saya ulang. Nilai residual yang kita kuadratkan adalah jumlahnya 119.000. Saya ulang. 119,306. Ya, kita bagi dengan 10 kurang 2, 8. Bagi 8 dapat 14,9132. Varian dan standar error untuk konstanta adalah, ini variannya, yaitu jumlah X kuadrat sebesar tadi adalah 7.503.298. Lalu kalikan bagi dengan N, banyak observasi 10. Kemudian jumlah selisih kuadrat antara X dengan rata-ratanya tadi 2.065.710,4. Ya, sebagi ini kita kalikan dengan varian residual, yaitu 14,9132. Maka varian dari konstanta itu adalah 5,4169. Dengan demikian, maka standar errornya adalah kita akar pangkat 2 kan dari nilai variannya ini. Dapatlah nilai standar error dari konstanta adalah 2,3274. Sedangkan untuk koefisiennya atau B1, variannya adalah yaitu sigma kuadrat per sigma selisih antara X kurang dengan X bar yang dikuadratkan. Ya. Sigma kuadrat adalah varian dari residual adalah 14,9132. Kita bagi dengan jumlah selisih kuadrat antara X dan rata-ratanya 2.065.710,4. Hasil baginya dapat 0,00000072. Dan demikian standar error dari koefisiennya adalah kita akar pangkat 2 kan ini dapatlah 0,0027. Inilah nilai standar error untuk konstanta dan standar error untuk koefisien. Setelah itu kita bisa menghitung nilai T statistiknya. Ya. Maka T statistik untuk konstanta atau untuk B0 adalah B0 kurang B0, inilah parameter kita anggap 0 ya. B0 nya tadi adalah 31,244 nilai hasil estimasinya. Kita bagi dengan standar errornya 2,3274. Hasil baginya dapat 13,4244. Inilah T hitung untuk konstanta. Sedangkan T hitung untuk koefisien adalah yaitu min 0,0001 nilai koefisiennya tadi bagi dengan 0,0027 standar error dari koefisien. Dapatlah min 0,0370. Lalu sekarang kita buat aturan pengambilan keputusannya. Ya.
Yaitu apa? Kita kembali kepada rumusan hipotesis tadi bahwa kita gunakan uji dua arah. Karena rumusan hipotesis alternatifnya BI tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, karena kita sudah tahu caranya tadi, ya, nilai alfanya kita distribusikan ke dua sisi. Karena 5% yang kita pilih, maka sebelah kiri adalah 0,025, yaitu 0,5 bagi 2, dan sebelah kanan juga 0,025. Ya, nilai alfa ini kemudian kita kembali ke tabel T-nya untuk dapatkan nilai T kritisnya. Ya, seperti cara yang saya tunjukkan tadi. Ya, pada degree of freedom sama dengan 8, alfa adalah 5%, dapatlah nilai T tabelnya 2,3060. Karena kita gunakan dua sisi, maka di sebelah kanan kita pakai tanda positif, di sebelah kiri kita gunakan tanda negatif. Ya, inilah nilai T kritisnya. Jadi artinya apa? Bahwa kita akan menolak hipotesis 0 kalau nilai T statistiknya nanti adalah kurang dari min 2,306 atau besar dari 2,306. Ya. Sedangkan kita akan terima H0 kalau nilai T statistik kita adalah di antara min 2,306 sampai positif 2,306. Ya. Oke, kita kembali ke T statistik kita. T statistik kita tadi adalah untuk konstantanya dapat 13,424. Nah, kalau ini adalah 2,306, maka 13,4244 itu kurang lebih di sebelah kanan ya kan? Di sebelah kanan dari 2,306. Ya, katakanlah di sini. Atau berada di daerah penolakan H0. Itu nilai dari B0. Bagaimana dengan B1? B1 tadi T hitungnya adalah min 0,0370. Ya, kalau inilah 0, maka letaknya kurang lebih di sini. Yaitu min 0,0370 atau berada di antara daerah terima H0. Oke. Jadi setelah kita buat aturan pengambilan keputusan seperti ini, maka ya B0-nya ada di daerah penolakan H0 dan B1-nya ada di daerah penerimaan H0. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa konstanta ya, karena nilai T statistiknya adalah 13,4244 atau lebih besar dari nilai T tabelnya 2,306 pada alfa 5%, maka keputusannya adalah menolak H0 dan menerima H1. Dengan kata lain bahwa nilai konstanta tidaklah sama dengan 0. Atau nilai konstanta ini signifikan terhadap parameternya pada alfa 5%. Sedangkan untuk koefisien, ya, karena nilai T statistik koefisiennya adalah min 0,037 atau lebih besar dari nilai T tabel untuk sebelah kiri, yaitu min 2,306, atau dan lebih kecil dari T tabel sebelah kanan 2,306, maka keputusannya adalah menerima H0 dan menolak H1 atau HA. Dengan kata lain bahwa nilai koefisien B1 sama dengan 0 atau nilai koefisiennya tidak signifikan pada alfa 5%.